rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. Dualisme penegakan hukum keimigrasian, administratif versus pidana. Baik rekan-rekan, sekarang kita tiba di sebuah persimpangan jalan konseptual yang fundamental dalam seluruh arsitektur penegakan hukum keimigrasian. Pada bagian ini, kita melihat istilah dualisme, yang bukan sekadar pembagian biasa, melainkan dua jalur hukum yang beroperasi secara paralel, masing-masing dengan filosofi, logika, prosedur, dan konsekuensi yang sama sekali berbeda satu sama lain. Kegagalan memahami dualisme ini adalah sumber dari banyak kesalahan fatal dalam praktik penindakan, karena bisa menyebabkan salah jalur dan cacat hukum. Mari kita bedah masing-masing jalur hukum ini secara mendalam dan sistematis. Pertama, hukum administratif. Ini adalah fokus awal utama kita dalam mata kuliah ini. Ketika kita berbicara tentang hukum administrasi, kita sedang memposisikan negara sebagai seorang manajer atau regulator yang efisien dalam mengelola ketertiban. Bayangkan sebuah gedung apartemen yang besar dan kompleks. Manajer gedung atau negara menetapkan serangkaian aturan atau hukum administrasi untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan semua penghuni secara berkelanjutan. Aturan itu bisa berupa dilarang memelihara hewan, atau dilarang mengubah fungsi unit dari hunian menjadi komersial, atau sewa harus dibayar tepat waktu, tanpa pengecualian. Fokus hukumnya, objek dari hukum administrasi bukanlah niat jahat, seperti pada hukum pidana, atau moralitas dari si pelanggar, melainkan murni pada perbuatannya, atau dedaat, dan kesesuaiannya dengan aturan yang ada. Pertanyaannya sangat sederhana dan faktual. Apakah Anda melanggar aturan tinggal? Ya atau tidak? Apakah izin tinggal Anda masih berlaku? Ya atau tidak? Niat atau mens rea seringkali menjadi pertimbangan sekunder saja. Seseorang yang overstay karena lupa, secara administratif sama melanggarnya dengan seseorang yang overstay dengan sengaja. Tujuan filosofisnya, tujuan dari sanksi administratif bukanlah penghukuman atau straf yang bersifat retributif, melainkan pemulihan ketertiban atau hairstyle yang restoratif. Jika seorang penyewa melanggar aturan, tujuan utama manajer bukanlah untuk memenjarakannya, tetapi untuk mengembalikan kondisi gedung pada keadaan semula yang tertib dan harmonis. Tindakan deportasi dalam filosofi ini bukanlah sebuah hukuman pribadi. Ia adalah sebuah tindakan pemulihan status quo, yaitu mengembalikan orang asing tersebut ke titik nol, yaitu di luar wilayah kedaulatan Indonesia, karena ia telah gagal mematuhi syarat-syarat untuk berada di dalamnya. Instrumen dan prosedurnya adalah tindakan administratif keimigrasian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keimigrasian dan juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana dalam implementasinya dituangkan dalam sebuah surat keputusan yang merupakan produk dari kewenangan pejabat imigrasi. Prosesnya diatur oleh hukum administrasi, di mana pejabat imigrasi bertindak sebagai pemeriksa utama. Standar pembuktiannya tidak seketat hukum pidana, seringkali didasarkan pada bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya pelanggaran, tanpa memerlukan bukti di luar keraguan. Di sini kita melihat pelanggaran sebagai sebuah ketidaktertiban administratif semata. Misalnya, izin tinggalnya habis atau disalahgunakan. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan ketertiban dengan cepat. Sanksinya pun bersifat administratif, seperti diperintahkan membayar biaya beban atau dipulangkan melalui deportasi tanpa proses panjang. Kedua, hukum pidana. Sekarang, mari kita menyeberang ke jalur hukum pidana, di mana posisi negara berubah drastis. Negara tidak lagi bertindak sebagai manajer, melainkan sebagai penjaga moralitas publik dan pemegang monopoli kekuasaan paksa untuk menghukum yang tegas. Fokus hukumnya, di sini fokusnya bergeser dari perbuatan, dedat, ke seperti pada administrasi, tapi kepada pertanggungjawaban pidana dari si pelaku, the debtor. Hukum pidana tidak hanya bertanya apa yang kamu lakukan, tetapi juga, dan ini yang terpenting, apakah kamu memiliki niat jahat atau mens rea saat melakukannya? Dan, apakah perbuatanmu atau actus reus tercela secara pidana?
Seseorang yang tidak sengaja membawa paspor palsu karena ditipu sindikat memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda dengan orang yang dengan sadar memproduksi dan menggunakan paspor palsu untuk tujuan jahat. Tujuan filosofisnya, tujuannya bukan lagi pemulihan semata, melainkan multi aspek. Penjeraan, baik secara khusus agar pelaku tidak mengulangi, maupun umum agar masyarakat takut melakukan hal serupa. Pembalasan atau fair gelding sebagai respons negara terhadap perbuatan tercela, dan rehabilitasi untuk memperbaiki pelaku. Di sini ada unsur penderitaan yang sengaja ditimpakan sebagai konsekuensi baik melalui denda maupun perampasan kemerdekaan, penjara, untuk menegakkan keadilan retributif, yakni di mana pelaku tindak pidana menerima hukuman yang proporsional atau setara dengan kejahatannya. Instrumen dan prosedurnya. Instrumennya adalah sistem peradilan pidana yang melibatkan penyidik atau PPNS, penuntut umum atau jaksa, dan hakim secara bertahap. Prosesnya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang sangat ketat dengan prinsip-prinsip luhur seperti praduga tak bersalah atau presumptions of innocence dan pembuktian di luar keraguan yang beralasan atau beyond a reasonable doubt. Di sini, perbuatan orang asing tersebut sudah masuk kategori kejahatan, misalnya memalsukan dokumen keimigrasian atau menjadi bagian dari sindikat penyelundupan manusia, dengan tujuan penghukuman untuk memberikan efek jera yang luas dan sanksi berupa denda pidana atau kurungan penjara yang panjang. Sebagai calon sarjana terapan keimigrasian, kalian harus tajam dalam membedakan kapan sebuah kasus cukup diselesaikan secara administratif dengan cepat, dan kapan ia harus dilimpahkan ke penyidik PPNS untuk diproses secara pidana yang lebih berat. Pembedaannya ranah administratif versus pidana secara teori memang terpisah. Namun dalam praktik keimigrasian, keduanya seringkali bertabrakan dan saling tumpang tindih. Disinilah letak tantangan intelektual bagi kita sebagai praktisi. Mari kita lihat beberapa skenario nyata untuk lebih memperjelas. Pertama, satu perbuatan, dua potensi pelanggaran. Kasus paling klasik adalah pemalsuan dokumen. Menggunakan paspor palsu untuk masuk ke Indonesia adalah sebuah kejahatan pidana yang diatur dalam pasal 121 UU Keimigrasian. Namun, pada saat yang sama, tindakan itu juga merupakan pelanggaran administrasi karena orang tersebut masuk tanpa dokumen perjalanan yang sah dan valid. Pertanyaannya, proses mana yang didahulukan? Lazimnya, proses pidana akan mengambil presiden karena sifatnya yang lebih serius dan memerlukan pembuktian ketat. Proses administratif seperti deportasi seringkali baru dieksekusi setelah proses pidana selesai dijalani sepenuhnya. Kedua, eskalasi dari administratif ke pidana. Kasus overstay misalnya. Overstay selama 30 hari jelas merupakan pelanggaran administratif murni, pasal 78. Tapi bagaimana jika seseorang overstay selama 5 tahun, sengaja berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari aparat dan menggunakan KTP palsu untuk bertahan hidup? Perbuatannya telah berevolusi dari sekadar kelalaian administratif menjadi serangkaian tindakan pidana yang disengaja dan terencana. Seorang pejabat imigrasi harus mampu mengidentifikasi titik eskalasi ini secara akurat untuk menghindari kesalahan. Ketiga, dilema ne bis in idem, dihukum 2 kali. Ini adalah perdebatan hukum yang menarik dan kompleks. Jika seorang orang asing telah menjalani hukuman penjara karena pelanggaran pidana keimigrasian, apakah tindakan mendeportasinya setelah itu dapat dianggap sebagai hukuman kedua untuk perbuatan yang sama? Pandangan dominan dalam jurisprudensi menyatakan tidak, karena keduanya berasal dari rezim hukum yang berbeda. Hukuman penjara adalah sanksi pidana, sementara deportasi adalah sanksi administratif untuk memulihkan ketertiban. Namun, dari perspektif orang yang dikenai tindakan, ini terasa seperti hukuman ganda yang tidak adil, sehingga perlu penanganan hati-hati. Sebagai kesimpulan bagian ini, kemampuan untuk membedah sebuah kasus dan memilahnya ke dalam 2 jalur ini adalah kompetensi inti yang harus dikuasai. Ini menentukan siapa yang berwenang bertindak, prosedur apa yang harus diikuti, standar bukti apa yang harus dipenuhi, dan apa konsekuensi akhir bagi subjek hukum. Tanpa pemahaman mendalam tentang dualisme ini, penegakan hukum keimigrasian akan menjadi kabur, tidak efektif, dan rentan terhadap cacat hukum yang bisa dibatalkan di pengadilan. Teori kunci kewenangan administratif, asas contrarius actus. Berbicara mengenai jalur administratif, ada satu asas fundamental yang menjadi dasar legalitas tindakan pencabutan status keimigrasian, yaitu asas contrarius actus. Secara sederhana, asas ini menyatakan siapa yang memberi, dia yang berhak mencabut.
badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan sebuah keputusan, dialah yang paling berwenang untuk membatalkan atau mencabutnya. Dalam konteks ini, karena Direktorat Jenderal Imigrasi yang menerbitkan izin tinggal, maka imigrasi jugalah yang berwenang mencabut izin tinggal tersebut melalui sebuah tindakan administratif keimigrasian. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada institusi lain yang bisa sewenang-wenang mencampuri urusan status keimigrasian seseorang. Singkatnya, asas ini menjadi alasan kuat kenapa keimigrasian memiliki kewenangan dalam memberikan dan mencabut perizinan yang diberikan, sehingga menjaga tertib administrasi. Rekan-rekan sekalian, setelah kita membedah dua alam semesta penegakan hukum, mari kita fokus pada salah satu pilar logika yang paling fundamental dalam hukum administrasi negara, yaitu asas contrarius actus. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya di baliknya terdapat alasan yang sangat intuitif dan esensial untuk menjaga ketertiban dalam pemerintahan secara keseluruhan, yakni, pertama, membedah makna dan filosofi asas contrarius actus. Mari kita mulai dari etimologinya yang berasal dari bahasa Latin. Contrarius berarti berlawanan atau sebaliknya, dan actus berarti sebuah tindakan atau perbuatan hukum. Jadi, secara harfiah, contrarius actus berarti sebuah tindakan yang berlawanan, yang dalam konteks hukum merujuk pada sebuah tindakan hukum yang membatalkan atau menarik kembali efek dari tindakan hukum sebelumnya. Menerbitkan izin tinggal adalah sebuah aktus dan mencabutnya adalah contrarius actusnya yang sah. Namun, asas ini lebih dari sekedar definisi harfiah. Ia mengandung sebuah filosofi fundamental tentang logika, simetri, dan ketertiban dalam kewenangan negara. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berlawanan ini melekat pada organ atau pejabat yang sama yang melakukan tindakan hukum awal. Sederhananya, siapa yang memberi, dia pulalah yang berhak mencabut. Bayangkan betapa kacaunya administrasi negara jika prinsip ini tidak ada. Jika Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan izin tinggal, lalu tiba-tiba Kementerian Tenaga Kerja atau bahkan pemerintah daerah bisa mengeluarkan surat keputusan untuk mencabut izin tinggal tersebut, akan terjadi tumpang tindih kewenangan, konflik yurisdiksi, dan yang paling parah, ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi individu yang bersangkutan sehingga merusak fondasi negara hukum. Kedua, rasionalitas yuridis. Mengapa asas ini begitu penting? Ada beberapa alasan yuridis mengapa contrarius actus menjadi doktrin yang dipegang teguh dalam hukum administrasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berikut alasannya. 1. Kepastian hukum, Rechtszekerheit. Ini adalah alasan utama, di mana asas ini memberikan kepastian. Orang asing yang memegang izin tinggal, tahu persis bahwa satu-satunya lembaga yang harus ia hadapi terkait status keimigrasiannya adalah imigrasi, sehingga ia tidak perlu khawatir dengan intervensi dari lembaga lain yang tidak relevan. Dan kepastian ini adalah fondasi dari negara hukum yang stabil. Kedua, konsistensi dan akuntabilitas. Lembaga yang menerbitkan sebuah keputusan, misalnya SK izin tinggal, adalah lembaga yang memiliki seluruh berkas, data historis, dan pertimbangan awal yang menjadi dasar keputusan tersebut, sehingga lembaga inilah yang paling kompeten dan paling mampu untuk membuat penilaian yang konsisten dan akuntabel jika keputusan tersebut perlu ditinjau kembali atau dicabutnya, karena mereka memegang jejak rekamnya secara lengkap. Ketiga, pencegahan konflik kewenangan, kompetensi, Gestcihul. Asas ini berfungsi sebagai pagar yurisdiksi yang sangat jelas, yang mencegah satu lembaga negara mencampuri atau mengambil alih wewenang lembaga negara lain. Dalam konteks kita, jika kepolisian menemukan seorang orang asing melakukan kejahatan, mereka tidak bisa serta-merta menerbitkan surat deportasi, melainkan prosedur yang benar adalah kepolisian merekomendasikan atau memberikan informasi kepada imigrasi, dan kemudian imigrasi sebagai pemegang kewenangan asli akan melakukan contrarius actus dengan mencabut izin tinggal orang asing tersebut dan mendeportasinya. Keempat, pencegahan penyalahgunaan wewenang, détournement de power. Dengan adanya pagar yurisdiksi yang jelas, maka potensi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga yang tidak berhak dapat diminimalisir secara signifikan. Asas ini memaksa setiap lembaga untuk bertindak sesuai dengan kafling kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga menghindari anarki administratif. Ketiga, implementasi konkret dalam praktik keimigrasian. Mari kita lihat bagaimana asas ini bekerja dalam skenario nyata untuk membuatnya lebih relatable. Tindakan awal atau actus preat. Seorang investor asing mengajukan permohonan ITAS. Setelah melalui verifikasi teliti, Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang didelegasikan menerbitkan surat keputusan pemberian izin tinggal terbatas yang merupakan sebuah keputusan tata usaha negara, KTUN, yang positif dan melahirkan hak bagi orang asing tersebut untuk tinggal di Indonesia secara legal. Pelanggaran dan proses penindakan. Beberapa waktu kemudian,
Tim pengawasan keimigrasian menemukan bahwa investor tersebut ternyata bekerja sebagai agen properti, sebuah pelanggaran berat terhadap tujuan pemberian ITAS-nya yang seharusnya untuk investasi saja. Tindakan berlawanan, contrarius actus. Berdasarkan temuan tersebut, pejabat imigrasi yang berwenang akan menerbitkan serangkaian keputusan. Salah satu yang paling penting adalah SK pencabutan izin tinggal terbatas yang dimiliki oleh investor tersebut. Inilah wujud konkret dari contrarius actus. Tindakan pencabutan ini secara efektif menghapus hak tinggal yang sebelumnya telah diberikan. Dan biasanya tindakan ini diikuti oleh KTUN lain, yaitu SK deportasi untuk mengeluarkannya dari wilayah. Penting untuk dicatat, tindakan ini tetap dilakukan oleh pejabat di lingkungan imigrasi, lembaga yang sama yang memberikan izin di awal, bukan oleh lembaga lain seperti kepolisian atau kementerian lain. Keempat, nuansa dan batasan. Selain ketiga alasan sebelumnya, kita juga harus melihat nuansanya secara kritis. Apakah asas ini absolut tanpa kecuali? Secara umum dalam hal eksekusi kewenangan, asas ini bersifat absolut, di mana hanya pejabat yang berwenang yang bisa menekan tombol pencabutan. Namun, ada beberapa mekanisme lain yang berinteraksi dengan asas ini. Upaya administratif, banding atau keberatan, di mana jika seseorang keberatan dengan keputusan pencabutan, ia bisa mengajukan banding kepada atasan pejabat yang membuat keputusan. Jika atasan membatalkan keputusan bawahannya, ini bukanlah pelanggaran contrarius actus, melainkan mekanisme koreksi hierarkis internal yang sah, dengan kewenangan tetap berada dalam rumah yang sama. Selain itu, putusan pengadilan, PTUN. Sebuah KTUN pencabutan dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika PTUN memenangkan penggugat dan memerintahkan imigrasi untuk membatalkan SK pencabutannya, PTUN tidak sedang melakukan contrarius actus, melainkan sebagai lembaga yudikatif, sedang melakukan uji keabsahan, rehmat tihai tosting, dan memerintahkan lembaga eksekutif, imigrasi, untuk melakukan contrarius actus terhadap keputusannya sendiri. Jadi, kesimpulannya, contrarius actus adalah asas logika yang menjadi tulang punggung bagi tertibnya administrasi pemerintahan. Ia memastikan bahwa kewenangan dieksekusi oleh pihak yang paling kompeten dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan kepastian hukum dan mencegah anarki yurisdiksi antar lembaga negara secara efektif. AUPB 1. Rem kekuasaan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Rekan-rekan sekalian, dalam pembahasan sebelumnya, kita telah membangun sebuah gambaran tentang betapa besarnya kekuasaan negara dalam bidang keimigrasian yang bersumber langsung dari kedaulatan yang melekat. Sekarang, kita sampai pada sebuah pertanyaan fundamental yang menjadi inti dari seluruh ilmu hukum administrasi. Jika kekuasaan itu begitu besar dan kuat, apa yang mencegahnya menjadi tiranis dan sewenang-wenang? Apa yang menjaganya agar tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan yang seharusnya? Jawabannya ada di hadapan kita. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau yang kita kenal sebagai AUPB, yang berfungsi sebagai rem kekuasaan. Jika kita menggunakan analogi yang sederhana namun tepat, bayangkan kedaulatan negara adalah mesin mobil yang sangat bertenaga dan mampu melaju kencang. Undang-undang keimigrasian adalah pedal gas yang menyalurkan tenaga itu ke roda, maka AUPB adalah keseluruhan sistem kontrolnya, termasuk pedal rem untuk menghentikan, sistem kemudi untuk mengarahkan, kaca spion untuk melihat ke belakang, dan sabuk pengaman untuk melindungi. Tanpa sistem kontrol ini, mesin yang kuat tadi hanya akan menjadi mesin perusak yang bergerak liar dan berbahaya. AUPB inilah yang membedakan sebuah negara hukum atau Rechtsstaat yang adil dari sekedar negara kekuasaan atau Machtsstaat yang otoriter. Pertama, perjalanan historis dan legitimasi AUPB. Penting untuk kita pahami bahwa AUPB bukanlah penemuan baru atau sekedar daftar periksa birokratis yang kaku. Ia memiliki akar historis dan filosofis yang dalam serta panjang. Konsep ini lahir dari rahim sistem hukum Belanda sebagai Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, atau asas-asas umum dari pemerintahan yang layak, yang awalnya merupakan norma tidak tertulis, standar kepatutan, etika, dan kelayakan yang digunakan oleh para hakim untuk menguji keputusan pemerintah yang terasa tidak adil, meskipun secara formal tidak melanggar undang-undang. Ia adalah produk jurisprudensi untuk mencapai keadilan substantif yang lebih dari sekedar formalitas. Di Indonesia, momen transformatif terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang melakukan kodifikasi atau pengerasan hukum terhadap asas-asas yang tadinya banyak hidup di ranah doktrin dan jurisprudensi. Konsekuensinya sangat besar. AUPB tidak lagi hanya sekedar pedoman etis yang lunak, tetapi telah menjadi norma hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan atau enforceable melalui pengadilan. Artinya, seorang pejabat yang mengambil keputusan yang melanggar AUPB, secara definitif ia telah melanggar hukum dan dapat digugat.
Kedua, jantung persoalan, hubungan simbiosis antara diskresi atau Fries Hermessen dengan AUPB. Sekarang, mari kita masuk ke jantung persoalan yang membuat AUPB begitu vital, terutama di bidang keimigrasian, karena hukum keimigrasian penuh dengan kewenangan bebas atau diskresi, yang dalam terminologi hukum administrasi dikenal sebagai Fries Hermessen. Undang-undang tidak mungkin dapat merumuskan aturan yang kaku dan detail untuk setiap kemungkinan situasi di lapangan yang beragam. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang secara sadar memberikan ruang gerak atau kewenangan menimbang kepada pejabat untuk menyesuaikan. Mari kita lihat contoh konkret pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana disebutkan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Mari kita bedah frasa ini secara teliti. Berbahaya, apa parameter objektif dari berbahaya? Seberapa besar untuk dianggap layak ditindak? Patut diduga, siapa yang menduga dan atas dasar apa dugaan itu dianggap patut atau wajar? Membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Ini adalah konsep yang sangat luas dan elastis, yang bisa mencakup banyak hal. Disinilah ruang diskresi itu terletak. Hukum tidak memberikan jawaban hitam putih yang kaku. Pejabat imigrasi harus melakukan penilaian atau judgement yang bijaksana. Dan disinilah AUPB masuk sebagai sistem operasi bagi diskresi. AUPB memberikan serangkaian prinsip yang harus digunakan oleh pejabat dalam ruang gerak tersebut untuk memastikan penilaiannya tidak subjektif, tidak emosional, dan tidak sewenang-wenang. AUPB adalah jembatan yang menghubungkan antara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan sebuah keputusan yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, 3 fungsi vital AUPB dalam sistem hukum. Secara fungsional, AUPB memegang 3 peranan vital dalam ekosistem hukum administrasi yang saling terkait. Berikut penjelasannya. 1. Sebagai norma panduan bagi pejabat, norm for the administrasi. Sebelum menandatangani sebuah SK deportasi, seorang kepala kantor imigrasi yang profesional akan secara sadar atau tidak sadar melakukan self-assessment berdasarkan AUPB, seperti apakah saya sudah cukup cermat mengumpulkan bukti, apakah keputusan ini proporsional dengan pelanggarannya, apakah saya tidak melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang. AUPB menjadi kompas internal untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas tinggi. 2. Sebagai dasar gugatan bagi warga, Rechtsbescherming for the burger. Bagi orang asing atau kuasa hukumnya yang merasa sebuah keputusan tidak adil, AUPB memberikan amunisi yang kuat untuk menggugat di pengadilan. Gugatan di PT UN seringkali tidak hanya mempersoalkan legalitas formal, kewenangan, tetapi juga mempersoalkan kualitas keputusan itu sendiri dengan mendalilkan, misalnya, keputusan tergugat melanggar asas kecermatan karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang kami sampaikan secara sungguh-sungguh. 3. Sebagai standar pengujian bagi hakim, Tutzningsnorm for the Rector. Ini adalah fungsi yang paling kuat dan final. Hakim di PT UN menggunakan AUPB sebagai batu uji atau tolok ukur untuk menilai apakah pemerintah telah menggunakan diskresinya secara patut atau bohorlet. Hakim tidak akan menggantikan diskresi pejabat, tetapi ia akan menguji cara diskresi itu digunakan. Jika cara penggunaannya melanggar AUPB, hakim berwenang membatalkan keputusan tersebut dengan tegas. Singkatnya, AUPB adalah DNA dari pemerintahan yang baik. Ia adalah seperangkat prinsip yang memastikan bahwa negara, bahkan ketika menggunakan kekuasaannya yang paling kuat sekalipun, tetap tunduk pada aturan main yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan individu yang terdampak. Halo rekan, nggak terasa ya udah mau selesai. Toh iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita. Ah.